nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Pada hari Minggu biasa ke-21 ini ada sesuatu yang istimewa. Seminggu setelah perayaan kemerdekaan Indonesia, akhirnya Paroki Lubang Buaya kembali membuka Gereja Kalvari untuk misa masa pandemi bersama umat. Hari ini adalah simulasi terakhir dari relawan-relawan pelayan bakti masa pandemi, misa masa pandemi, untuk memastikan bahwa minggu depan umat Paroki Lubang Buaya yang sudah terdaftar dalam aplikasi Bela Rasa bisa bergantian hadir di Gereja Kalvari yang sudah mulai membuka misa masa pandemi. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sebelum kita merayakan perayaan syukur ini, kita mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku Pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyatukan hati umat beriman dalam mengejar tujuan yang sama. Bantulah kami mencintai yang Engkau perintahkan dan merindukan yang Engkau janjikan, agar di tengah hal ihwal dunia ini hati kami terarah kepadamu. Sumber sukacita sejati, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia.
Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Engkau adalah Petrus, dan di atas wadas ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang,
"Siapakah putra manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus memberikan mandat kepada Petrus dan mulai mengarahkan dia untuk menjadi pemimpin bagi umatnya, pemimpin gereja muda. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa yang kemudian membuat Petrus bisa menjadi pemimpin gereja muda? Bukan karena dia jagoan, bukan karena dia itu suka berbicara keras, tapi karena dia orang yang mengutarakan pujian, mengutarakan pengakuan akan pribadi Yesus langsung dari lubuk hatinya. Dia tidak merangkai kata-kata, dia langsung mengungkapkan isi hatinya. Dan isi hatinya ini adalah suatu kebenaran. Petrus mengatakan satu hal yang penting bagi pewartaan kabar gembira Injil. Yesus bertanya, "Siapakah dia?" Orang-orang mengatakan kepadanya, kepada para murid, mengira Yesus adalah Elia yang bangkit. Kenapa Yesus disamakan dengan Elia? Nabi Elia, saudara-saudariku yang terkasih, adalah nabi besar dalam sejarah bangsa Israel, dalam sejarah Yudaisme. Dia banyak membuat tanda-tanda kemuliaan Allah di kalangan bangsa Israel. Dia juga disebutkan naik ke surga dengan kereta berapi. Kereta berapi itu seperti apa? Saya juga kurang paham. Kalau kereta terbakar, saya pernah lihat. Tapi kalau kereta berapi, saya belum pernah lihat. Kalau kereta api itu sampai sekarang kita masih bisa menikmatinya di Ambarawa. Nggak tahu kalau kemudian masa pandemi ini tempat wisata itu ditutup. Tapi mereka yang ada di sekitaran Ambarawa pasti pernah naik kereta api. Kereta Ambarawa yang rodanya itu pakai rantai. Nah,
Elia naik kereta berapi ke atas dan kemudian maksudnya ke surga, dan kemudian Elia menjadi sosok nabi besar dalam tradisi Yehuda. Demikian juga ketika mereka kemudian menyamakan Yesus dengan Elia, Yesus disamakan sebagai pembebas, sebagai nabi yang besar, sebagai Mesias yang kemudian akan membebaskan Israel juga. Lalu ada juga yang mengatakan Yesus sebagai Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena Yesus diketahui juga adalah sepupu dari Yohanes Pembaptis. Yesus diketahui juga adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Artinya Yesus mengikuti jejak Yohanes Pembaptis, dan karenanya orang kemudian terkait dengan kesulitan informasi pada saat itu menduga Yohanes Pembaptis adalah Yesus, menduga Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Namun yang menarik adalah pengakuan dari Petrus. Petrus seorang nelayan sederhana. Dia tidak tahu persis tradisi-tradisi orang-orang Yehuda, karena dia di wilayah utara, wilayah Israel. Maka kemudian dia tidak tahu persis mungkin tentang Nabi Elia, tapi mungkin juga dia tahu secara garis besar. Yang jelas Petrus tidak pikir panjang menyamakan Yesus dengan Elia, tidak pikir panjang apalagi menyamakan Yesus dengan Yohanes Pembaptis, karena dia bisa membedakan dengan jelas siapa itu Yohanes Pembaptis, siapa itu Yesus. Yang kemudian terungkap dalam semangat hatinya adalah Yesus Sang Juru Selamat, Yesus sebagai putra Allah yang hidup, Yesus sebagai Mesias. Dan ini adalah ungkapan yang tidak dipikir, tapi ungkapan yang muncul dari kesadaran batin, kesadaran nuraninya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ketika Anda melihat orang-orang di sekitar Anda dan Anda terbantu untuk kemudian berkarya, terbantu untuk berdoa, terutama di masa pandemi ini ketika mungkin banyak orang itu gaptek, kesulitan memanfaatkan teknologi. Ada orang-orang yang datang membantu untuk memberikan dunia informasi ini satu landasan iman, satu perangkat yang berguna untuk memperkaya kehidupan rohani kita di tengah masa pandemi. Dan orang akan kemudian menyebut dia sebagai seorang penyelamat juga. Ketika ungkapan itu muncul dari nurani Anda ada dalam jalur Petrus. Anda tidak pikir-pikir orang ini punya jabatan apa, dia dari mana, dan seterusnya. Yang Anda lihat adalah kebaikan hatinya, yang Anda lihat adalah ketulusan pelayanannya, Anda lihat dia mau mengerjakan hal-hal baik. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga kita menjadi pribadi yang bisa memuji dengan tulus orang-orang di sekitar kita yang memberikan pelayanan-pelayanan, mengakui penyertaan Allah dalam diri pribadi-pribadi yang sukarela memberikan pengabdiannya bagi pelayanan seputar altar Gereja Kalvari Paroki Lubang Buaya ini, dan juga bagi setiap pelayan-pelayan sosial, pelayan-pelayan dalam masyarakat, supaya kita turut mendapat keselamatan dari Kristus. Amin. Mari kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kehadirannya di tengah dunia merupakan bukti cinta Tuhan yang takkan pernah meninggalkan kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang telah berkenan mengutus putranya demi keselamatan kita. Bagi Bapa Suci, ya Bapa, semoga Roh Kudus menguatkan Bapa Suci untuk memimpin gereja dengan bijaksana dan teguh, sehingga berkat penggembalaannya kami semakin dekat dan cinta padamu, sumber kehidupan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para uskup dan para imam, ya Bapa, semoga para uskup dan para imam selalu memberi harapan dan semangat kepada umat Allah untuk selalu setia kepadamu dan tekun mewartakan kerajaan-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk arwah orang beriman Bapak Robertus Naaman Kartadiwirio dan Ibu Valentina Marta Kurnianingsih. Semoga ya Tuhan Engkau membukakan pintu pengampunan dan kerahiman-Mu bagi saudari-saudara kami ini, sehingga mereka Kau perkenankan untuk menikmati kebahagiaan kekal bersama-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesembuhan bagi Mama Tiur Manur Naibaho yang saat ini sedang dalam kondisi koma karena menderita stroke di RSPAD. Semoga ya Tuhan, tangan-Mu sendiri yang mendampingi dan menemani saudara kami ini, dan Kau menyertai setiap tenaga medis yang merawatnya, sehingga apa yang baik, apa yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh saudara kami ini, Kau berikan sepenuhnya kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas terkabulnya permohonan melalui doa novena 3 kali Salam Maria. Semoga ya Tuhan pengalaman iman ini semakin meneguhkan saudara kami, sehingga ia semakin tumbuh dan berkembang di dalam nama-Mu. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Ya Allah, kami berdoa bagi Kezia, istri dari Rio, sahabat kami, yang 2 minggu lagi akan melahirkan. Semoga Engkau terus menjaga Kezia dan jabang bayi dalam kandungannya, hingga saatnya nanti bisa melahirkan dengan baik dan sempurna. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga untuk seorang pemuda Vincent G yang hingga hari ini masih hilang di pegunungan bersalju di Amerika Utara. Semoga kuasa kasih-Mu terus menyemangati para tim pencari agar menemukan kembali Vincent G dan bisa melegakan hati keluarga yang masih terus berpengharapan. Marilah kita mohon. Ya Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk menghargai dan mencintai setiap orang sebagai sesama makhluk yang untuknya Yesus telah mengorbankan hidupnya. Tinggallah bersama kami sehingga kami saling membangun dengan iman dan keberanian, kepercayaan dan pengharapan di dalam Kristus, sebab Dialah Tuhan kami untuk selama-lamanya. Amin.
Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup balas kasih-Mu, hanya ini yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, ceritalah alatmu, terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan bagi Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkat kurban Kristus Engkau telah memperoleh satu umat sebagai milik-Mu. Sudilah mengaruniakan bagi kami anugerah persatuan dan damai di dalam gereja-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab terdorong oleh belas kasih-Nya terhadap kami yang tersesat, Ia sudi lahir dari Santa Perawan Maria. Berkat sengsaranya di kayu salib, Ia membebaskan kami dari kematian kekal, dan berkat kebangkitannya dari alam maut, Ia menganugerahi kami hidup abadi. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa, karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia datang ke dunia, hendak membuka mata dan telinga kami, supaya kami dapat mengenal Engkau sebagai Bapa dan hidup rukun sebagai saudara. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam terakhir sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur,
Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo dan para uskup semuanya. Bantulah para murid Kristus supaya selalu berusaha membawa damai dan menggembirakan orang lain. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria serta Santo Yusuf suaminya dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, dan bukalah hati setiap insan supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun dengan giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan serta Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari, inilah Kristus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Marilah kita doakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin.
Bumi penuh buah karya-Mu ya Tuhan. Engkau menganugerahkan roti dari dalam tanah dan anggur yang menggembirakan hati manusia. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menghimpun kami sebagai gereja-Mu dan menganugerahkan Ekaristi sebagai daya pemersatu bagi kami. Semoga gereja-Mu semakin berkembang dan menjadi berkat bagi semua orang, sehingga semakin banyak orang dituntun kepadamu sampai kelak menerima anugerah kebahagiaan abadi di surga dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Pengumuman. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pada hari ini 23 Agustus 2020 Paroki Lubang Buaya telah mendapatkan restu dari tim gugus kendali Keuskupan Agung Jakarta yang dipimpin oleh Romo Samuel Pangestu merangkap Vikjen KAJ. Gereja Kalvari dibuka untuk umat dengan maksimum yang hadir dalam gereja bersama dengan pastornya ada 160 orang totalnya. Terkait dengan itu, mulai minggu depan umat akan mulai hadir di gereja Kalvari, dan tentu saja dari 160 orang itu ada sebagian tidak akan digilirkan tapi menjadi bagian dari para pelayan bakti yang sudah dilatih selama berminggu-minggu untuk mentaati protokol keselamatan di antara umat. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita bersyukur, kita bersukacita bahwa akhirnya Paroki Lubang Buaya kembali membuka pelayanan sakramental bagi umatnya. Terkait dengan dibukanya Paroki Lubang Buaya bagi pelayanan sakramental, maka saya umumkan Gereja Kalvari akan memulai misa masa pandemi bersama umat jam 9. Kenapa mulainya jam 9? Karena pertama, para pebakti, pelayan kebaktian ini harus mempersiapkan gereja dengan baik, mendisinfektasi dan seterusnya, dan juga tim streaming memerlukan waktu. Tapi terutama para pebakti ini perlu mempersiapkan segalanya agar ketika umat datang semua sudah siap. Umat akan harus hadir jam 8. minimal jam 8:30 sudah ada dalam gereja. Maka umat akan mulai bisa hadir jam 8 pagi. Umat mulai bisa hadir sampai sekitar 8:30. Pelayan-pelayan bakti akan Anda kenali dengan jaket COVID-19, jaket Tidal C19, warnanya warna oranye mangga, kelihatan segar sekali ya. Kalau Anda menjumpai yang jaket biru, berarti Anda sedang ada dalam pantauan tim streaming tim streaming Kalvari. Itu hal pertama. Hal yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada para pengurus dan koordinator tim kendali COVID-19 Kalvari. Ada banyak di antara mereka yang telah mempersiapkan misa masa pandemi ini dengan baik, mempersiapkan SOP, mempersiapkan sarana-sarana, dan setiap kali mereka datang dengan jaga jarak dan seterusnya untuk mengawasi persiapan sarana. Tapi karena usia
sudah melampaui batas yang bisa diterapkan dalam aplikasi Bela Rasa, maka mereka tidak bisa menikmati misa masa pandemi ini. Kepada pribadi-pribadi ini dengan sangat saya mengucapkan terima kasih. Saya turut juga berduka karena kalian tidak bisa mengikuti dan menikmati misa masa pandemi ketika akhirnya Gereja Kalvari dibuka. Tapi pengabdian Anda akan terus kami kenang dan kami doakan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pengumuman berikutnya apa? Memperhatikan video yang akan dibagikan. Umat memperhatikan video. Ya. Yang ketiga, kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim streaming, tim pelayan kebaktian yang hari ini melaksanakan simulasi paling akhir dari persiapan-persiapan yang telah kita lakukan bersama, tim liturgi, tim musik, dan tim macam-macam lainnya, dan juga lingkungan-lingkungan yang telah berpartisipasi dalam misa streaming kali ini. Semoga pelayanan Anda terus-menerus membangkitkan semangat iman kepada Kristus. Dan penutup, diingatkan agar umat memperhatikan video yang akan ditayangkan terkait dengan protokol keselamatan pelaksanaan misa masa pandemi di Gereja Kalvari Paroki Lubang Buaya. Ini akan mencakup semua pelayanan sakramen Ekaristi di Gereja Kalvari pada hari Minggu mulai jam 9, dan juga pelayanan sakramen yang juga diizinkan di Gereja Kalvari atau Gereja Katarina Taman Mini Indonesia Indah, atau misa-misa harian di Gereja Kalvari atau di Gereja Katarina. Video ini akan berlaku di semua tempat di wilayah Paroki Lubang Buaya, di Gereja Kalvari dan Gereja Katarina. Videonya di setel sekarang atau nanti? Ya. Mari sekarang kita bangkit berdiri dan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Berkatalah Yang Maha Kuasa menyertai saudara, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita senantiasa bersukacita dalam Kristus Yesus, memberikan pengakuan yang terbaik bagi pribadi-pribadi yang telah kita jumpai melayani masyarakat, melayani gereja. Pergilah kita diutus. Selamat Hari Tuhan.